Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat hari ini kan? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita baca doa dulu ya, anak-anak Ya, semua. Pak. Oke, doanya. Oke, boleh Nur Hayani mimpin doa? Ya, Pak, siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Nur Hayani yang telah membawakan doa. Semoga kita mendapat berkah dari doa tersebut ya. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita belajar, sini Bapak akan mengabsen dulu satu persatu. Yang datang angkat tangannya. Yang tidak datang, kalau tahu beri kabar apa kabarnya. Kalau nggak beritahu, kalau nggak ada kabarnya, nanti kita cari bersama. Kemana dia orangnya? Yang pertama, Ayu Ramayuni. Hadir? Hadir Ayu Ramayuni? Iya. Kamera Hadir, Pak. gambar ya. Alhamdulillah. HP. Kemudian Baharudin Sirait. Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah. Sehat kan? Sehat, Pak. Erlianti? Hadir, Ada Pak. informasi? Ada? Datang? Oke. Kemudian Hermarini. Ada Hermarini? PowerPoint latar belakang desain. Kemudian Nur Hayani. Datang dia Nur Hayani ya, baca doa ya. Hadir, Pak. Sudarman. Hadir, Pak Ustadz. Hadir, alhamdulillah. Rismawati. Ada Rismawati? Terlambat ya, Pak. Selamat. Saidah. Hadir, Pak. Hadir. Suharti. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah. Sehat semua anak-anak? Sehat, Pak. Ustadz. Alhamdulillah. Ada yang kira-kira sakit atau gimana gitu? Ini Pak agak sakit, agak batuk, Pak. Enggak enak Agak batuk ya? badan. Oh, Ya. banyak istirahat, jangan tidur malam, jangan main HP aja gitu kan? Ya, Pak. Gadang aja Bersiang. sampai pagi, Pak. Oke lah. Baik ya, anak-anak. Kita hari ini pelajaran materi baru. Ya, kita materi baru. Ketentuan sholat. Di sini Bapak akan menampilkan slide gambar ini agar anak-anak mengerti, agar anak-anak merasa tertarik. Gimana sih pembelajaran tentang ketentuan sholat fardu? Ya, di sini Bapak akan menyampaikannya, akan memberikan slide. Nah, coba dilihat anak-anak ya, slide-nya. Oke, ini dia. Nampak? Oke, nampak. Ini anak-anak nampak kan? Nampak, Ini Pak. dia. Kamera. Tadi enable editing dulu. Ntar Bapak enable editing ya, supaya bisa dimainkan. Ya iyalah. Sama aja. Oke. Yang pertama ketentuan sholat ya. Ini ya. Ketentuan sholat fardu. Nah, ini dia. Akan ditampilkan slide kedua. Oke. Ini anak ya. Coba Baharudin, baca coba. Coba sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Sholat fardu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim yang sudah Iya. balik, Pak, dan berakal sholat. Berakal sehat. Berakal. Sholat Ya. fardu merupakan ibadah yang sangat penting, Pak, dalam Islam.
karena merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, Pak. Oke, mantap. Beri aplaus, tepuk tangan untuk Baharudin ya. Ini anak-anak ya, sholat fardu adalah sholat salah satu rukun Islam yang kedua, ya, rukun Islam yang kedua, yang wajib dilakukan umat Islam atau umat Muslim yang sudah balik dan berakal. Sholat fardu merupakan ibadah yang sangat penting, yang wajib dia kerjakan, karena merupakan salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Jadi yang nggak mengerjakan sholat fardu itu kena dosa. Itu ya, berdosa kita nggak mengerjakan sholat fardu, karena itu wajib. Apa wajib? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Oke anak-anak. Dari sholat fardu ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Pengertian sholat fardu. Sebelum kita ke materi lainnya. Ada pertanyaan anak-anak tentang sholat fardu, pengertian sholat fardu? Atau ada tanggapan dari Sudarman tentang sholat fardu? Pak. Apa Ada tuh, Pak. Sudarman? Ya? Kenapa Pak kalau sholat fardu zuhur itu suaranya pelan, kalau sholat Jumat suaranya apa namanya Pak? Suaranya gitu ya? kuat gitu Pak. Iya, Pak. Memang udah disyariatkan bahwa kalau sholat fardu, sholat zuhur sama sholat asar itu suaranya dihilangkan atau tidak didengarkan. Nah, itu udah syariatnya, ya. Nah, itu udah ketentuannya. Nggak boleh keras-keras. Nggak boleh dikeraskan suaranya, bacaannya. Nah, Pada masa itu ada lagi? Ada Pak. Ya silakan. Nggak ada kan? Kenapa Pak? Sholat Jumat itu ada yang ajannya 2 kali, ada yang sekali Pak. Oh, mengenai itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menyatakan ulama, ada sebagian ulama menyatakan kalau sholat Jumat itu ada 2 kali azan. Ada juga yang sebagian ulama menyatakan itu sekali azan. Nah, masalah ini nggak usah kita permasalahkan. Yang penting sholat Jumat. Yang jadi permasalahannya yang nggak sholat Jumat. Itu yang jadi masalah. Nah, kenapa mereka nggak sholat Jumat? Gitu, ya kan? Ya, Pak. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. Lihat anak-anak ya. Syarat wajib sholat. Nah, ini dia. Ini seru ini. Syarat wajib sholat yang pertama, Islam. Di luar Islam atau orang kafir, tidak wajib sholat. Kalau sholat gimana Pak? Boleh, tapi kan dia nggak berpahala. Gitu. Kemudian, baligh. Udah dewasa dia. Anak-anak gimana? Nggak wajib sholat. Tapi anak-anak sholat, Pak. Iya, itu untuk belajar. Nah, karena sholat itu dari kecil diajarin. Nanti kalau udah besar dia nggak ngerti apa-apa. Malu dia sholat. Jadi dari kecil itulah anak-anak diajarin sholat. Baik gerakannya, bacaannya, ya, tertibnya, gitu. Kemudian, yang sholat itu berakal. Ya, berakal. Orang gila nggak wajib sholat. Apalagi orang mabuk. Orang mabuk itu nggak sholat. Ya. Kemudian melihat dan mendengar. Dia bisa melihat dan mendengar. Kalau nggak bisa melihat, kan masih bisa mendengar. Nggak bisa mendengar, dia masih melihat. Gitu. Bisa mendengar bacaannya, bisa melihat apa gerakannya. Kalau dua-duanya nggak bisa, gimana dia mau sholat nanti? Orang udah ruku, dia masih tegak aja. Orang sujud, dia baru ruku. Gitu. Oke, selanjutnya syarat wajib sholat sampai risalah dakwah baginya. Misalnya di hutan, orang-orang hutan, orang yang tinggal di hutan, itu kan belum sampai dakwah Islam sama mereka. Itu nggak wajib sholat. Tapi gitu, sampai dakwah Islam, sampai agama Islam sama mereka, mereka wajib sholat. Itu. Ya anak-anak, ada pertanyaan tentang ini, syarat wajib sholat? Nggak ada? Jadi udah ngerti semua ya? Syarat wajib sholat ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, selanjutnya syarat sah sholat. Nih, cukup penting. Kadang-kadang anak-anak ini
habis buang air kecil, belum cebok, langsung sholat. Belum wudhu bahkan, Bun. Pertama, syarat wajib sholat, syarat sah sholat, pertama, suci dari najis. Ya, mungkin habis lari-lari, kena tai ayam, sholat langsung. Sah nggak kira-kira sholatnya? Nggak sah kan? Kemudian, suci dari pakaian. Kemudian, suci dari tempat sholatnya. Nah, itu dia yang pertama, syarat sah sholat. Yang kemudian, suci dari hadas kecil dan besar. Kemudian, menutup aurat. Walaupun dia sholat sendirian di kamar, harus menutup aurat. Nah, ya. Kemudian, masuk waktu sholatnya. Jangan jam 3 kita sholat maghrib. Ya, jangan jam 3 kita sholat asar, kan belum masuk waktunya, gitu. Kemudian menghadap kiblat, ya menghadap kiblat kita sholat. Nah, oke, sampai sini ada anak pertanyaan mengenai syarat sah sholat? Ada, Pak. Nah, silakan, Sudarman. Kalau kita kemah di hutan, Pak, nggak tahu kiblatnya, Pak, hadapnya kemana, Pak? Oke, ada kawan-kawan yang nanggapin yang lain, kira-kira? Nurhayani, apa tanggapannya kira-kira? Kalau di hutan, nggak tahu kiblat, sholat itu gimana, Nurhayani? Kita mengikuti Ya. arah matahari, Pak. Kalau tidak tahu kiblat dan tidak nampak matahari, Pak, kita bisa menghadap ke sudut kanan, Pak, dan membaca Mustaqbilal Kiblati. Oh gitu. Nah itu, Sudarman. Diambil agak posisi ke sudut kanan dia, Pak. Apa namanya? Agak dimiringkan arah kiblatnya, Pak. Miring ke kanan. Oke, terima kasih Nurhayani. Yang lain ada tanggapan mengenai pertanyaan Sudarman? Saya, Pak. Ya, silakan. Boleh saja, Pak. Kalau kita nggak tahu adab kiblat, yang penting kita sholat. Tempat yang bersih. Ya. Ya, Pak. Oke. Iya, benar. Jawaban kawan-kawan tadi semua benar. Kawan-kawannya Darman benar semua. Kalau kita nggak tahu, seperti tadi, diambil sudut kanannya, kemudian yang penting kita sholat aja lah. Kita pastikan kita pakai dengan niat kita bersolat. Niat. Ibarat kalau di kapal, misalnya kita di kapal laut, kita naik kapal laut, kan kiblat kita nggak tahu, gitu. Misalnya kiblatnya ke arah depan, kita sholat arah depan, tiba-tiba kapalnya muter, gitu. Berarti kita harus muter juga, kan enggak kan? Nah, jadi kita niat kita sholat menghadap kiblat. Tuh, itu ya, Sudarman ya, ngerti Sudarman? Udah, Pak. Oke. Selanjutnya, perhatikan slide-nya Bapak ya. Jangan ngantuk, jangan tidur di situ. Ini dia, rukun sholat. Yang pertama, niat. Kemudian, takbiratul ihram. Tahu kan takbiratul ihram? Tahu, Nana? Pak. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berdiri tegak bagi yang berkuasa, yang mampu. Yang mampu berdiri. Yang nggak mampu silakan duduk. Yang nggak mampu lagi silakan tidur berbaring. Kalau tidak mampu lagi sholat sama sekali, ya disolatkan, betul kan? Matilah, Pak. Nah ya makanya jangan nggak sholat. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Udah apa anak-anak? Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Karena kalau kita nggak baca surah Al-Fatihah, sholat kita nggak sah. Ya. Kemudian ruku serta tumak ninah. Diam sebentar, ruku, kemudian diam sebentar. Jangan kayak apa namanya? Pelari. Kereta api. Kereta api. Ruku sebentar, habis itu kita tegak lagi, berdiri lagi. Kemudian i'tidal, itulah berhenti sebentar berdiri. Kemudian sujud. Sujudnya pun jangan cepat-cepat, jangan kayak patok ayam. Ya, sujudnya sebentar, kemudian duduk di antara dua sujud.
Gitu juga duduk di antara dua sujud harus berhenti sebentar, harus ada jedahnya, ya. Kemudian naik lagi rakaat kedua, gitu juga. Misalnya kita sholat zuhur, berarti sholat zuhur ada berapa rakaat tadi, Darman? 4 Pak. rakaat, Pak. 4 rakaat. 4 rakaat ya. Ya, Rakaat Pak. kedua membaca tahiyat awal. Habis baca tahiyat awal berdiri lagi sampai rakaat keempat, kemudian membaca tahiyat akhir. Di tahiyat akhir itu ada sholawat Nabi, Nabi Muhammad, ada Nabi Ibrahim, kemudian memberi salam, kemudian tertib. Itulah rukun sholat. Selanjutnya, kemudian sunnah sholat. Ntar ya, slide-nya ya. Ini dia slide-nya, sunnah sholat. Dapat dilihat slide-nya kan? Bisa, Pak. Mengangkat tangan sewaktu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ini dia. Kemudian posisi tangan di bawah pusar. Antara pusar dan dada bisa, di bawah pusar boleh. Itu perbedaan pendapat ya. Kemudian sunnah sholat lainnya melihat ke tempat sujud. Kemudian membaca doa iftitah. Kemudian mengucapkan amin. Amin sewaktu imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Kemudian merenggangkan kedua tumit kakinya. Direnggangkan, jangan diluruskan kayak siap. Ya. Renggangkan sebahu. Jangan lebar kali. Jatuh nanti. Kemudian membaca ayat Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. Kemudian sunnah selanjutnya takbir antara rukun. Setiap pergantian apa? Takbir Allahu Akbar. Mengucapkan takbir. Kemudian bertasyahud awal. Selanjutnya meletakkan tangan di paha sewaktu tahiyat awal sama tahiyat akhir. Dia kemudian sholawat Nabi. Oke, ada pertanyaan anak sampai sini? Sunnah-sunnah sholat? Silakan. Silakan. Itu Pak, waktu amin gitu kan Pak. Bau duren Ya. Pak, sebelah kawan sebelahku ini Pak. Ya nggak apa-apa lah, nikmati aja lah bau durennya. Ya. Nggak konsentrasi lah Pak, nggak usu. Nanti Darmannya bawa jengkol. Iya Ya Pak, kan? tetangga bau duren. Makanya, udah nikmatin aja lah. Ya. Yang penting kita sholatnya sesuai dengan anjuran Nabi, rapat-rapat, bukan jarang-jarang. Ya nak ya. Oke, selanjutnya ini dia. Yang membatalkan sholat. Nah, ini perlu diketahui bersama. Apa sih yang membatalkan sholat? Ya kan? Satu, terbuka aurat saat sholat. Dan yang membatalkan sholat juga tertawa. Kemudian makan saat sholat. Kemudian bergerak. Nah, ini dia tadi. Yang membatalkan sholat juga bergerak berturut-turut lebih dari 3 kali saat sholat. Kemudian harus sholat dengan khusyuk. Kemudian yang membatalkan sholat juga berbicara. Ya anak-anak, demikian pelajaran kita hari ini tentang ketentuan sholat fardu. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi tentang bacaan sholatnya, ya, gerakannya, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita nutup, makanya kita akhiri dengan pelajaran kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Semoga anak-anak semua sehat-sehat selalu. Insyaallah kita minggu depan akan berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.